semuanya, ketemu lagi dengan saya Rifat Tambolon, masih di acara program Faculty Day Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2020. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita salah satu ketua program studi namanya PJKR. Nah, pasti teman-teman semua maupun yang teman-teman yang ada di program studi maupun yang sudah mendaftar maupun dari program studi lainnya pasti penasaran terkait apa sih PJKR itu. Langsung saja di sebelah saya langsung kita sapa ibu yang sudah hadir dengan cantik di hari ini. Halo Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama saya di studio hari ini. Nanti saya akan sedikit banyak menggali informasi terkait yang namanya program studi PJKR. Nah, mungkin Ibu sendiri bisa memperkenalkan dulu nama, kemudian gelar, atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin bisa mendekatkan diri dengan mahasiswa kita nanti. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu. Biasanya saya dipanggil Ibu Angkit, yang nama panjangnya Angkit Kinasih dengan gelar MPD, kepanjangannya Magister Pendidikan. Saya lulusan dari atau bidang studi dari pendidikan jasmani. Seperti itu Ibu Rifa. Oke Bu, tadi kan saya sudah menyebutkan ke teman-teman nih PJKR. Mungkin sebelum kita ulik lebih dalam, Ibu bisa memberikan arti dari kepanjangan PJKR ini ya Bu ya. Baik, PJKR itu kepanjangannya dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, di mana itu bidang studi kami dari pendidikan olahraga. Oke, pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Semoga saya tidak salah ke depannya ya. Ya. Oke Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu latar belakang atau sejarah terbentuknya program studi PJKR ini Bu, supaya teman-teman di rumah tahu dan akhirnya bisa lebih mengenal program studi yang mereka ambil. Baik Ibu Rifa, terima kasih. Jadi latar belakang dari program studi ini PJKR berawal didirikannya pada tanggal 6 Juli 2012. Kebetulan mahasiswa pertama kami di angkatan 2013 di bulan September. Jadi kami sudah banyak lulusan, cukup banyak, ada 24 lulusan untuk sampai sekarang ini, dan sudah cukup banyak yang bekerja juga sesuai dengan bidang studinya. Jadi sementara kami masih melihat atau mengevaluasi juga ada teman-teman kami yang belum menerima pekerjaan, tetapi PJKR sendiri mempunyai kekhasan atau memiliki kualitas yang baik, tentunya mutu yang baik juga, dikarenakan sebelum mereka lulus atau mahasiswa ini lulus, mereka sudah mendapatkan pekerjaannya, yaitu membantu di sekolah-sekolahan atau sebagai pendidik atau pengajar di sekolahan, yaitu sebagai guru olahraga. Seperti itu Ibu Rifa. Oke, berarti itu tadi sejarahnya PJKR Bu ya. Sudah berapa tahun berarti Bu? Ya, kurang lebihnya 7 tahun. Sudah 7 tahun dan sudah ada puluhan lulusan yang dihasilkan tentunya ya Bu ya. Oke Bu, terkait dengan masih tentang program studi PJKR, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman visi kemudian misinya apa sih untuk program studi ini, supaya teman-teman juga punya informasi nanti ke depannya mereka punya visi dan misi yang sama dengan program studi ini. Silakan Ibu. Baik, untuk visi program studi kami, program studi PJKR memang di tahun 2025 adalah menjadi program studi yang unggulan, jadi memiliki daya saing di tingkat nasional, tentunya di lingkup Universitas Kristen ASEAN pun juga menghasilkan lulusan profesional juga di bidang pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, serta berwawasan global dan berkearifan lokal. Dan sedangkan untuk misi kami ada 6, tentunya menurut Tridharma Perguruan Tinggi. Ada yang pertama dalam pengajaran, yaitu proses belajar mengajar lebih kreatif dan komprehensif. Berikutnya juga menyelenggarakan penelitian, lalu juga menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terlibatkan oleh mahasiswa. Berikutnya dapat mengembangkan etika atau krisis realistis serta kreatif inovatif bagi dalam atmosfer dalam pembelajaran mahasiswa. Berikutnya juga
membentuk aktivitas akademika yang memiliki jiwa kepemimpinan pastinya. Lalu yang terakhir yaitu membina mahasiswa yang mampu bertumbuh dan berprestasi dalam bidang pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Oke, nah itu tadi untuk visi dan misinya, bahwa intinya adalah bagaimana PJKR ini berusaha supaya menghasilkan lulusan yang kompeten, yang berdaya saing ASEAN ya Bu ya, kalau Betul. tidak salah tadi. Nah selanjutnya Bu, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Angkit di awal-awal pembukaan tadi bahwa punya penciri khas ya Bu ya. Jadi kita pasti ada nih suatu keunggulan dari PJKR sendiri yang membedakan program studi ini dengan program studi di fakultas atau universitas lain. Kalau di PJKR sendiri Bu, apa ya Bu ya untuk penciri khas atau unggulannya? Untuk bidang studi kami, PJKR ada di UKSW tentunya. Ciri khas kami adalah pendidikan kesehatan olahraga, di mana kurikulum kami memiliki atau mempelajari mengenai kesehatan-kesehatan yang terkait dengan aktivitas fisik. Tentunya cabang olahraga yang ada di beberapa negara kita ini. Oke, sudah tahu tentang program studinya, kemudian sudah tahu tentang visi misinya. Sekarang nih Bu, kalau saya punya adik atau mungkin teman-teman di rumah punya keluarga yang masih SMA atau mungkin yang tahun depan mau lulus, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih Bu, syarat untuk masuknya ke program studi ini apa aja Bu? Mungkinkah ada tinggi badannya atau mungkin ada berat badannya, karena kan ini kesehatan olahraga gitu ya Bu ya. Jadi apakah ada persyaratan secara fisik atau apa Bu? Untuk persyaratan, untuk yang pertama, kami menerima semua jurusan dari SLTA, dari IPA ataupun IPS ataupun dari SMK, semua jurusan. Dan kami menerima untuk raportnya ada minimal 60. Jadi mata pelajaran nilainya minimal 60. Lalu untuk fisik kami tidak memperlihatkan betul seperti berat badan atau tinggi badan, tetapi kami melihat secara kesehatan secara umum saja. Oke, berarti tes kesehatannya ya Bu ya? Betul. Oh, berarti punya teman-teman semua punya kesempatan yang sangat besar. Mereka menerima segala jurusan SMK, SMA, IPA, IPS, semua boleh masuk PJKR. Nah, kemudian Ibu, setelah saya tahu syaratnya, saya juga pengen tahu, atau teman-teman di rumah juga pengen tahu, apa sih Bu pembelajaran yang akan saya dapat, kemudian mata kuliahnya sulit nggak sih Bu, bisa saya lalui nggak ya Bu, atau mungkin apa Bu, bisa dikasih gambaran sedikit kepada teman-teman yang sedang nonton di rumah. Jadi PJKR atau bayangannya orang umum, masyarakat umum biasanya kuliah olahraga, biasanya santai-santai, hanya aktivitas fisik, hanya berolahraga, tidak. Tetapi karena kami kembali ke ciri khas tadi bahwa kami adalah pendidikan kesehatan olahraga, di mana kita belajar ada kesehatan juga, otomatis fisiologi anatomi itu adalah dasar dari pembelajaran kita. Tidak jauh juga, kita tetap mengikuti kurikulum dari universitas juga. Ada 4 mata kuliah umum yang harus kita ambil juga ya, jadi ada dasarnya juga. Fakultas kita juga memiliki dasar untuk yang harus diambil seperti fisiologi anatomi, logic and math, dan bahasa Inggris itu wajib diambil. Dan untuk program studi PJKR sendiri ada beberapa mata kuliah lain, tentunya permainan, cabang olahraga tertentu yang harus dipelajari. Selain itu juga terpenting adalah, karena tadi kembali lagi ke pendidikan, kita juga belajar dasar-dasar pendidikan seperti itu. Selain itu juga manajemen ada juga, lalu fisiologi tadi sudah ya. Jadi untuk bermacam-macam dasar bidang dari pendidikan tadi sudah. Kita tidak jauh-jauh dari pendidikan kesehatan olahraga. Jadi 3 macam itu tadi kita pelajari. Oh gitu, jadi pasti teman-teman sudah punya gambaran nih, nanti selain berolahraga tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Angkit, kita juga akan belajar, ada pelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, mungkin itu tadi kegiatan masih sekedar di dalam kelas saja ya Bu ya, tetapi kalau ada nggak Bu kegiatan lain di luar kelas, misalnya kunjungan atau mungkin ke masyarakat atau bagaimana Bu, ada nggak kira-kira? Ya, untuk kegiatan lain selain belajar di kelas saja, otomatis kita belajar di luar kelas, otomatis karena olahraga kita belajar di lapangan. Tetapi selain itu kita juga biasanya studi lapang, kita
pergi atau belajar di universitas lain atau di tempat-tempat instansi lain seperti di KONI, misalkan di KONI di Salatiga kita juga bisa belajar di sana. Pun juga kegiatan-kegiatan lain seperti kita melihat adanya kegiatan-kegiatan mahasiswa, kita juga bisa kerjasama juga dengan fakultas dengan HMP, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Jadi kita biasanya pernah juga melakukan kegiatan kerjasama dengan HMP. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Berarti selama masa perkuliahan tidak akan membosankan ya Bu ya, karena selalu akan ada kegiatan yang mengisi hari-hari selama melanjutkan atau menempuh studi 4 tahun di program studi PJKR begitu ya Bu ya. Nah kalau sudah belajar mulai menempuh pendidikan di dalam program studi ini, kira-kira Bu ada nggak Bu seperti produk ataupun mungkin prestasi gitu Bu? Mungkin produk dulu ya, ada nggak Bu produk yang dihasilkan oleh program studi ini sendiri? Untuk produk sendiri kita melihat dari dosen, banyak sekali dosen yang sudah menghasilkan publikasi cukup banyak, sekitar ada 55 ya untuk sampai sekarang ini. Untuk mahasiswa sendiri sangat banyak juga dari program studi kami PJKR, karena prestasi-prestasi yang sudah didapatkan banyak, seperti prestasi di dalam cabang olahraga tertentu, futsal, bulu tangkis, catur, seperti itu. Dan salah satunya juga kami sudah memiliki hak paten buku, ada 2, memang kebetulan dengan fakultas kami, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, seperti itu. Oke, tadi sudah diberitahu oleh Bu Angkit terkait produk, publikasi gitu ya Bu ya. Berarti sudah banyak nih jurnal-jurnal yang dibuat kerjasama antara dosen dan mahasiswa ya Bu, atau dosen sendiri? Ya, kami biasa bekerja sama dengan mahasiswa, publikasi pun juga proceeding kami juga pernah dengan mahasiswa. Pun juga pengabdian masyarakat kami juga pernah proceedingkan dengan kolaborasi dengan mahasiswa. Nah, itu prestasi yang sangat membanggakan dan sangat membuat semangat ya Bu ya. Kemudian mungkin itu kan tadi produknya nih Bu, tadi sempat juga disinggung oleh Bu Angkit terkait prestasi. Nah, prestasi seperti apa Bu yang dihasilkan oleh mahasiswa ataupun dihasilkan oleh dosen sendiri? Jadi seperti sudah saya singgung tadi, untuk prestasi banyak sekali prestasi dari program studi PJKR khususnya untuk dosen. Kami ada 6 dosen kebetulan, dan 1 dosen sedang studi lanjut di Taiwan. Jadi kami yang jaga gawang istilahnya di program studi ini ada 5, dan 6 dosen ini memiliki prestasi masing-masing, mempunyai keahlian sendiri dalam bidang ahlinya. Misalkan saya sendiri mungkin dalam bidang ahli senam, ada dosen lain yang memiliki sertifikasi pelatih, sertifikasi selam, sertifikasi massage, sport massage, lalu juga sebagai terlibat dalam KONI di Salatiga, dan banyak sekali. Dan kebetulan di mahasiswa kami tadi yang sudah saya jelaskan juga, salah satunya prestasi yang setiap tahunnya mengikuti dan selalu pulang membawa piala atau juara, yaitu futsal. Jadi kami selalu mengikuti kejuaraan nasional futsal, mahasiswa kami mengikuti perlombaan tersebut. Namun sayangnya karena pandemi ini di tahun ini sepertinya ditunda terlebih dahulu. Selain itu, selain futsal kami juga ada prestasi lain dari mahasiswa, yaitu catur, juga publikasi. Beberapa peningkatan publikasi dari mahasiswa kami ada beberapa di tingkat nasional. Oke, itu tadi. Aduh, sangat menggiurkan ya Bu ya. Sangat menggairahkan untuk mahasiswa bisa terlibat di dalam setiap kegiatan-kegiatan atau perlombaan-perlombaan yang tadi Ibu Angkit sudah sebutkan. Dosen-dosennya juga keren-keren ya Bu ya, punya keahlian sendiri-sendiri di bidangnya. Berangkat dari prestasi tadi Bu, kira-kira ada nggak Bu proyek yang sedang dipersiapkan oleh program studi sendiri ke depannya, ada nggak? Misalnya seperti mau mengadakan perlombaan atau apa mungkin begitu Bu? Untuk dalam waktu dekat ini, karena proyek yang cukup lama dan meningkatkan mutu kualitas kami Bu Rifa, kami masih konsentrasi untuk reakreditasi, karena kami harus meningkatkan nilai reakreditasi kami. Kebetulan tertunda terus, semoga dalam waktu dekat ini kami sudah divisitasi internal maupun melalui
online seperti itu hal yang sangat baru bagi kami, makanya kami harus mempersiapkan lebih baik lagi. Itu yang kami persiapkan dalam rentang mungkin 2 tahun, yang sangat fokus sekali dalam kegiatan persiapan reakreditasi ini. Namun harapan kami sebenarnya adalah kegiatan atau proyek-proyek lain adalah seperti seminar-seminar atau webinar. Kalau saya rasa dalam waktu dekat untuk kegiatan perlombaan yang berupa olahraga seperti itu ya, perlombaan pertandingan cabang olahraga tertentu, kami masih tunda terlebih dahulu karena mengingat situasi pandemik sekarang ini semakin bombastis, jadi kami tunda terlebih dahulu dan kami lebih fokus ke reakreditasi program studi kami. Mohon doanya teman-teman, karena ini sangat berpengaruh bagi teman-teman untuk nanti kelulusannya, sehingga teman-teman mempunyai mutu kualitas yang lebih baik. Tentunya kami juga memperbaiki juga dalam tridharma perguruan tinggi, dalam pengajaran, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, karena kami semua berkumpul di situ, semua terkumpul dalam satu yang namanya reakreditasi. Baik Ibu, kami doakan, saya doakan semoga proses reakreditasinya bisa lancar, kemudian PJKR bisa meningkatkan mutu dari program studi ini sendiri. Kemudian Bu, pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh mahasiswa baru ataupun mungkin kandidat ya Bu ya, kandidat yang mau mendaftar ke program studi ini nantinya, pasti mereka juga akan bertanya-tanya nih Bu. Saya pun dulu begitu Bu, waktu mau mendaftar sekolah, pasti saya berpikirnya apa sih setelah saya lulus saya mau jadi apa nih kalau saya daftar di program studi ini. Kalau untuk PJKR sendiri nih Bu, kira-kira program studi ini setelah lulus dari program studi ini, apa peluang kerja yang mereka bisa dapatkan? Peluangnya dulu aja deh, mungkin bisa disampaikan kepada mahasiswa teman-teman semua. Peluang yang sangat besar adalah pendidik pengajar sebagai guru olahraga pastinya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang memberikan informasi kepada program studi kami bahwa kami membutuhkan, bahwa instansi tersebut atau sekolah-sekolah tersebut membutuhkan guru olahraga. Yang pertama itu yang sering kami dapatkan lowongan-lowongan yang informasi lowongan pekerjaan guru olahraga. Berikutnya juga pelatih, sebagai pelatih juga bisa, karena dasar-dasar ada mata kuliah coaching science, kami juga memiliki dasar-dasar untuk menjadi seorang pelatih. Lalu berikutnya kewirausahaan, yang dimana nantinya setelah belajar cukup lama sekitar 3,5 sampai ya harapannya 4 tahun, mahasiswa setelah pulang ke wilayahnya bisa membuka wirausaha sendiri, tidak jauh dari bidang studinya, buka toko olahraga atau membuka kegiatan gym ya, seperti gym di tempat masing-masing dan kewirausahaan, seperti itu Ibu Rifa. Oke, berarti kalau bisa saya tangkap peluang kerja untuk menjadi wirausaha itu sangat besar ya Bu ya? Betul. Kalau masuk dari program studi ini. Oke Bu, nah ini kan yang sedang nonton ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru kita, masih dalam rangka fakulti D kita ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, apa nih harapan Ibu Angkis selaku Ketua Kaprodi PJKR untuk mahasiswa-mahasiswa baru kita yang sedang nonton? Harapan untuk mahasiswa saya cukup singkat dan padat saja. Selamat kalian sudah menjadi mahasiswa, di mana mahanya siswa, kalian sudah memiliki tanggung jawab yang besar sekali. Dan harapan kami mewakili teman-teman dosen kami bahwa kalian di sini tidak hanya menuntut ilmu di dalam kelas saja, tetapi banyak sekali ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di tempat baru ini. Ya, ini adalah tempat baru kalian belajar banyak hal di tempat kami ini, di fakultas ini, di prodi ini, apalagi di UKSW ini, banyak hal, banyak sekali budaya-budaya. Yang saya ingatkan adalah bahwa mengikuti keorganisasian adalah sangatlah penting. LK ya, jadi kalau dulu di SMA namanya OSIS, jadi di kampus ini, di universitas ini adalah LK, lembaga kemahasiswaan, di mana harapan kami mahasiswa dapat berkecimpung mengikuti kegiatan LK karena sangat bermanfaat sekali. Contohnya seperti belajar memanage waktu, belajar memanage keuangan, belajar berkomunikasi, itu adalah dasar yang penting. Karena yang saya garis besari adalah komunikasi, karena semakin kesini banyak sekali komunikasi yang sangat kurang antar
satu sama yang lain, banyak sekali masalah-masalah yang lain hanya melalui media sosial, berkomunikasi dengan dosen, hal yang sangat kecil tetapi menjadi besar seperti itu. Itu saja, silahkan mengikuti LKF atau LK di fakultas kami. Oke, harapan yang cukup baik ke depannya untuk mahasiswa kita semua. Oke Bu, mungkin nih pertanyaan terakhir saya atau permintaan terakhir saya di sesi kita kali ini bisa memberikan kata-kata penyambutan untuk mahasiswa baru kita, kata-kata welcome seperti itu untuk selamat datang gitu Bu untuk mereka di fakultas kita, walaupun secara online masih bisa tetap kita lakukan ya Bu ya. Baik, silakan Bu. Oke, selamat datang bagi Camaru di UKSW khususnya FKIK di program studi PJKR. Kalian sudah menjadi mahasiswa, kewajiban dan tanggung jawab lebih besar di tangan Anda. Semua masa depan sekarang dikembalikan lagi ke Anda. Selamat datang dan selamat belajar. Oke, itu tadi selamat berproses mungkin ya Bu ya. Oh ya, betul. Selamat berproses. Oke, baik Bu Angki, terima kasih atas waktunya untuk kita bisa bincang-bincang di studio hari ini. Terima kasih atas informasi dan segala sesuatu yang sudah dibagikan kepada semua yang nonton di hari ini. Mungkin nanti lain waktu kita masih bisa mengulik lebih dalam terkait PJKR ya Bu ya. Untuk saat ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih ya Bu Angkit ya. Sama-sama. Oke. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang singkat kita bersama dengan Ibu Kaprodi PJKR. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Angkit Kinasi menjadi pengetahuan yang baru buat teman-teman Camaru semua atau mungkin mahasiswa baru semua, supaya semakin kenal, semakin sayang sama program studi ini. Bagi teman-teman juga yang mungkin masih di level SMA, yang mungkin mulai tertarik, silahkan juga untuk mendaftar tahun depan di program studi ini. Segitu dulu dari saya, nanti kita ketemu di lain waktu untuk segmen yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.